wabarakatuh. Nanti kita akan lanjut nih diskusinya dan untuk pembahasan terkait sirah nabawinya ini teman-teman. Nah jadi bagi teman-teman yang bisa jawab itu dijawab, untuk yang mengucap salam maupun yang bertanya gitu ya teman-temannya. Baik Baldi, silahkan dilanjut. Ya, jadi pada saat Raja Habasyah ini berkuasa di wilayah Yaman dan berhasil merebut kekuasaan dari tangannya Zunuwas, kemudian Raja Abraham ini membangun sebuah gereja yang sangat besar disebut dengan gereja Qulais. Nah, kemudian Raja Abraham ini menyurati semua orang-orang di Jazirah Arab tersebut agar mereka mau datang ke gereja tersebut untuk beribadah di gereja tersebut. Dan berita ini, informasi ini sampailah ke orang-orang di daerah Jazirah Arab, tepatnya wilayah Mekah. Nah pada saat itu di Mekah ada sekelompok yang disebut dengan Ahlun Nasik. Ahlun Nasik ini adalah sekelompok kabilah yang dia hobi sekali menerambatkan bulan, mengganti bulan-bulan sesuka hatinya mereka. Karena pada saat itu orang-orang di Jazirah Arab mereka itu saling menyerang wilayah-wilayah yang sekiranya mereka bisa untuk serang, kemudian mereka ambil pertanian, perkebunan dan segala macamnya. Nah itulah kebiasaan masyarakat dulu sebelum Rasulullah dilahirkan. Nah, Ahlun Nasik ini juga banyak ada dikisahkan di dalam surat At-Taubah ayat 36 dan 37. Siapa Ahlun Nasik ini dikisahkan. Jadi di mana di dalam ayat tersebut dikisahkan bahwasanya di dalam Islam ada 12 bulan. Ya, bulan yang di dalam Islam itu mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Ula, kemudian Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Zulhijjah. Nah, 4 bulan yang dimuliakan di dalam Islam itu adalah bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, di bulan-bulan mulia kan tidak boleh melakukan berperang. Nah, namun orang-orang dari Ahlun Nasik ini ditunjuklah sebuah orang-orang yang mungkin dianggap orang-orang yang memiliki kewibawaan, kompetensi dan keilmuan lah di antara mereka. Nah, Ahlun Nasik ini orangnya pada saat itu tuh belum, mereka sangat memuliakan Ka'bah. Nah, mendengar berita bahwasanya dia mengajak orang-orang di Mekah itu, dan datanglah salah satu dari kabilah-kabilah dari Ahlun Nasik ini datang ke gereja Qulais ke Yaman, kemudian dia mengotori gereja tersebut dengan BAB-nya dia, dibelepotin semuanya ke tembok-temboknya gereja, dan akhirnya terdengarlah informasi ini di tangan Raja Abraham. Nah, inilah kisah di awal penyerangan Raja Abraham ke kota Mekah untuk menghancurkan Mekah, Balisa. Nah, kemudian oleh apa yang telah mengotori, jadi disampaikan oleh orang-orang yang melihat kejadian itu bahwa yang melakukan ini adalah Ahlun Nasik. Siapa itu Ahlun Nasik? Agama apa itu, gitu kan? Jadi Abraham ini kan nggak tahu ada suatu tempat yang dimuliakan di wilayah Mekah, di Ka'bah pada saat itu. Nah, kemudian Raja Abraham ini mengatur pasukan yang kuat, kemudian mereka mengumpulkan semua para pengawal pasukan-pasukan dari Raja Abraham ini, kemudian dia berusaha untuk datang ke kota Mekah pada saat itu. Nah, di dalam perjalanan beliau selama menuju ke kota Mekah, kemudian dia juga nggak tahu informasi sebenarnya di mana kota Mekah itu, di Ka'bah itu di wilayah mana. Dan hingga sampailah beliau di suatu tempat yang bernama kota Taif pada saat itu. Di Taif itu, kemudian masyarakat Taif tahu dengan pasukan yang jumlahnya banyak ini, masyarakat Taif juga takutan. Tapi masyarakat Taif tidak mau berurusan dengan Raja Abraham ini karena memiliki kekuatan yang besar, gitu kan, pasukan yang besar. Nah, pada saat itu Raja Abraham ini meminta kepada masyarakat Taif, siapa yang mau memberikan informasi, kemudian
mengajak dia ke kota Mekah tersebut. Nah, tak satu pun orang-orang yang mau memberikan informasi kepada Raja Abraham, karena itu adalah kota suci. Ya, zaman itu orang-orang tahu bahwasanya ini adalah peninggalan dari Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Artinya beliaulah yang memuliakan Ka'bah pada saat itu. Kemudian syariat-syariat yang sekarang ini kita juga bisa ketika kita melakukan ibadah haji dan umroh. Nah, semua itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Nah, jadi Raja Abraham pada akhirnya sampai di kota Mekah. Dan ketika tidak ada satupun orang yang mau memberikan informasi untuk menemani Raja Abraham ini datang ke kota Mekah, dan dia juga kebingungan, namun ada satu-satunya manusia yang mau memberikan informasi ini, yang disebut dengan Abu Rugal. Nah, Abu Rugal ini dia akhirnya memberikan informasi dan dia mau Raja Abraham untuk datang ke kota Mekah, tepatnya ke Ka'bah. Nah, namun pada saat Abu Rugal ini sampai di bentengnya kota Mekah, yaitu di bentengnya Bani Syaibah, Abu Rugal ini wafat, meninggal, menemukan ajalnya. Nah, makanya Abu Rugal ini distilahkan sebagai orang-orang di kota Mekah. Pada saat ini pun juga berlaku untuk istilah rajam. Jadi orang-orang melempari kuburan dianggap sebagai pengkhianat, Mbak Lisa. Dianggap sebagai pengkhianat di wilayah tersebut. Nah, dilakukan rajam. Jadi orang-orang melempari itu dengan batu kuburannya Abu Rugal itu. Sampai saat ini ya, Bang Aldi ya? Sampai saat ini. Jadi melakukan apa istilahnya rajam. Jadi melempar kuburan Abu Rugal. Rajam, iya. Jadi sehingga juga melekat istilah kalau ada orang-orang yang berkhianat di wilayah Mekah, itu disebut dengan Abu Rugal. Wah, Anda Abu Rugal gitu. Abu Rugal. Oke. Karena dia satu-satunya orang yang menunjukkan jalan Mekah itu ya? Ya, Bang Ali ya? Mekah, betul. Oke. Jadi selama dalam perjalanannya untuk menuju ke kota Mekah, dan ini udah hampir sampai nih, artinya kalau sudah sampai menuju bentengnya Bani Syaibah ini udah dekat itu Ka'bah, kota Mekah. Nah, pasukan Abraham ini mereka berusaha untuk menakut-nakuti masyarakat yang ada di wilayah Mekah pada saat itu. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Raja Abraham ini menangkap hewan-hewan ternak dari masyarakat Mekah pada saat itu, termasuk juga hewan ternaknya kakeknya baginda Rasulullah, Abdul Muthalib. Lebih kurang 200 onta Abdul Muthalib ini diambil oleh Raja Abraham. Nah, jadi ketika informasi ini juga sampai ke tangannya Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib sadar bahwasanya ini adalah pasukan besar, ya. Nah, pasukan besar yang tidak mungkin ya, orang-orang di Mekah pada saat itu mereka belum memiliki kekuatan militer yang kuat gitu kan. Nah, kemudian ketika Raja Abraham ini masuk ke wilayah Mekah, tentunya para ketua-ketua atau pemimpin-pemimpin dari masyarakat Mekah, di antaranya ada yang bernama Zunafar. Zunafar ini salah satu pemimpin di wilayah tersebut, mencoba untuk memerangi Raja Abraham, namun pada akhirnya tidak berhasil. Nah, Zunafar ini tertawan oleh Raja Abraham. Kemudian ada lagi dari suku lain yang bernama suku Mazum, ya, kalau nggak salah itu pemimpinnya Manufail, dan akhirnya juga nggak berhasil melawan pasukan Abraham, akhirnya tertawan juga. Nah, dalam perjalanan menuju kota Mekah, Ka'bah tersebut, pasukan ini sudah bersiap-siap sebenarnya untuk menghancurkan kota Mekah. Sebelumnya Abdul Muthalib sempat bernegosiasi untuk bertemu dengan Raja Abraham ini. Jadi susah sekali untuk bertemu dengan Raja Abraham ini, karena dia nggak mau masyarakat menganggap sepele lah terhadap masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, melalui informasi yang dia dapatkan dari orang yang tertawan, salah satunya Zunafar, kemudian memberikan informasi kepada Abdul Muthalib, kemudian bernegosiasi, akhirnya
diaturlah waktu untuk bertemu dengan Raja Abraham ini. Nah, kakek Rasulullah, Abdul Muthalib ini terkenal orangnya yang parasnya tampan, berwibawa. Nah, ketika datang ke kemahnya Raja Abraham, kemudian dia dipersilakan oleh Raja Abraham melihat kewibawaan yang ada pada diri Abdul Muthalib ini kan, tadinya duduk di singgasana di atas kursi kebesaran Raja Abraham ini. Kemudian Abdul Muthalib ini kan, kemudian dia langsung dipersilakan tuh duduk di bawah di lantai. Nah, secara mungkin nggak menyadari karena dia kagumnya itu, Raja Abraham yang melihat kewibawaan yang ada di wajah Abdul Muthalib ini, akhirnya Raja Abraham juga duduk di lantai bersama Raja Abraham. Nah, ini dikisahkan di dalam buku-buku sejarah. Nah, kemudian Abdul Muthalib mengatakan kepada Abraham bahwasanya meminta untuk mengembalikan hewan-hewan ternak yang sudah diambil dari masyarakat Mekah, dan termasuk juga hewan-hewan ternak yang termasuk onta-onta, 200 onta yang diambil oleh Raja Abraham miliknya Abdul Muthalib. Nah, pas waktu itu di awal Raja Abraham ini kan karena wibawanya tadi ya, segan lah intinya. Jadi ketika Abraham ini meminta apa yang telah diambil oleh Raja Abraham ini, oleh pasukannya, kemudian Raja Abraham mengatakan, sebenarnya saya itu menginginkan Anda itu memohon kepada saya untuk menyelamatkan kota Anda, Mekah ini yang mau saya hancurkan. Tapi yang anehnya kenapa Anda minta ternaknya gitu kan? Nah, Abdul Muthalib pada saat itu sebenarnya sudah memberikan kisi-kisi, memberikan informasi kepada Abraham ini. Sebenarnya yang kenapa saya mau meminta kembali apa yang telah engkau curi, apa yang telah engkau ambil Abraham, tentang 200 onta yang aku punya. Karena itu adalah kepunyaanku. Sementara yang hendak engkau hancurkan, Ka'bah, itu ada yang punya, Tuhan yang punya, Tuhan Allah. Nah, dialah yang akan menyelamatkan gitu kan. Tapi tidak digubris oleh Raja Abraham itu. Dan akhirnya beliau tetap melanjutkan untuk menghancurkan kota Mekah pada saat itu. Oke.